perasaan, kurang senang di hati ketika melihat kelebihan orang lain, itu disebut iri hati. Kata iri hati ini sangat berpadanan makna dengan kata dan sikap cemburu, sirik atau dengki. Dalam kehidupan bersama, baik di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, atau di tempat kerja, sikap demikian itu hampir selalu ada. Dan di sanalah mulai terjadi kekacauan, sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Iri hati itu terjadi karena orang mementingkan dirinya sendiri. Dari semula manusia, Adam sudah ingin menjadi pusat alam semesta, mementingkan diri sendiri, tidak percaya sampai iri hati kepada Tuhan. Ia tidak menerima diri sendiri apa adanya, tetapi ingin menyamai Allah yang mengakibatkan kekacauan di dunia. Begitu seterusnya, jika orang tidak mau menerima diri sendiri apa adanya, tidak puas dengan pemberian Tuhan, ingin menjadi pusat dan menyisihkan orang lain, maka timbullah kekacauan. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Iri hati dan hawa nafsu itu masih kerap mencengkam banyak orang dalam kehidupan bersama, lebih-lebih kalau hidup itu tertutup sifatnya. Timbul kesesakan untuk bernafas, hati panas tidak pernah puas. Kisah dalam Injil hari ini, berdasarkan Injil Matius bab 20 ayat 1-16, menerangkan dengan jelas kondisi dan dampak iri hati dalam hidup bersama itu. Terlihat jelas orang-orang mudah sekali iri hati, ketika sesamanya itu memperoleh pertolongan atau kemurahan dari tuannya. Ia masuk kerja hanya sejam tapi dibayar tuannya 1 dinar juga, ayat 11-15. Sekalipun mereka juga menerima upah yang sama sesuai kesepakatan. Karena itu tuan itu bertanya, "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ayat 15. Dalam hati terdalam setiap kita manusia, ada suatu harapan mulia, bahwa alangkah damai dan bahagia hidup bersama di tengah keluarga dan masyarakat, jikalau jauh dan lepas bebas dari kekacauan, iri hati, sirik dan dengki. Harapan mulia ini harus mendorong kita untuk lebih sungguh mencari Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat, Kitab Yesaya 55 ayat 6. Sadarlah bahwa hidup kita kacau balau, penuh sirik dengki karena kita jauh dari Tuhan, maka hilang arah dan tuntunan. Seperti hidupnya Rasul Paulus, kita juga diajak sekarang mencontohi semangat imannya. Bagiku hidup adalah Kristus. Berdasarkan kitab Filipus bab 1 ayat 20c dan 24-27a. Maka Kristus Tuhan bagi kita masing-masing adalah satu-satunya jalan dan arah kepada keselamatan. Hati kita masing-masing dibaharui dan disegarkannya, menjadi hati yang lebih percaya, lebih terbuka dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat pemberiannya kepada setiap kita. Amin. Selamat Hari Minggu Biasa 25. Tuhan berkati selalu.